Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah selamanya. Saat itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, saya, seorang karyawan biasa di perusahaan besar, tiba-tiba dicium oleh ketua perusahaan yang selalu mengatakan membenci saya. Itu bukan ciuman biasa, itu seperti badai yang menyapu hati saya, meninggalkan pertanyaan yang membara, mengapa dia melakukan itu jika benar-benar membenci. Nama saya Ari, seorang pemuda berusia 28 tahun yang lahir dan besar di Surabaya, tapi kini tinggal di Jakarta untuk mencari nafkah. Saya bekerja sebagai asisten di Maju Jaya, sebuah perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Hidup saya sederhana, bangun pagi, naik kereta komuter yang penuh sesak, bekerja hingga malam, lalu pulang ke apartemen kecil di pinggiran kota. Tak pernah saya bayangkan bahwa hidup yang monoton ini akan berubah drastis karena seorang pria bernama Budi Santoso, ketua perusahaan kami. Budi adalah sosok yang disegani dan ditakuti. Dia berusia 35 tahun, dengan postur tinggi tegap, rambut hitam rapi, dan mata yang tajam seperti elang. Dia selalu tampil sempurna dalam setelan jas mahal, berbicara dengan suara tegas yang membuat karyawan gemetar. Rumor mengatakan dia keturunan keluarga kaya di Jawa Tengah, tapi dia jarang bicara tentang masa lalunya. Yang saya tahu, dia single dan tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Tapi bagi saya, dia adalah mimpi buruk. Pertama kali kami bertemu adalah saat wawancara kerja 2 tahun lalu. Saya gugup, tangan saya berkeringat dingin. Kamu terlihat lemah, katanya dingin sambil menatap resume saya. Tapi saya butuh orang yang bisa bekerja keras. Jangan kecewakan saya. Sejak saat itu, dia selalu kritis terhadap saya. Setiap rapat, dia menunjuk kesalahan kecil saya, seolah-olah saya adalah musuhnya. Ari, kamu ini bodoh atau apa, katanya suatu hari di depan semua orang. Hati saya sakit, tapi saya diam di dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa dia begitu membenci saya. Apakah karena saya berasal dari keluarga sederhana, atau ada alasan lain yang tak saya ketahui. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, saya sedang menyelesaikan laporan di kantor yang sepi. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir. Saya mendengar langkah kaki mendekat, dan saat saya angkat kepala, Budi berdiri di depan meja saya. Masih di sini, tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya mengangguk, tak berani bicara. Dia duduk di kursi seberang, memandang saya lama. Kamu tahu, Ari, saya sebenarnya. Kalimatnya terputus. Tiba-tiba dia mendekat, dan sebelum saya sadar, bibirnya menyentuh bibir saya. Ciuman itu singkat tapi intens, seperti api yang menyala di dada saya. Saya terkejut, mundur, dan bertanya, kenapa, Pak? Dia bangkit, wajahnya memerah. Itu kesalahan, katanya dingin. Jangan bilang siapa-siapa. Lalu dia pergi, meninggalkan saya dalam kebingungan. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar, apakah itu benar-benar kesalahan? Atau ada perasaan yang dia sembunyikan? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih konservatif, cinta seperti ini adalah tabu. Saya takut, tapi juga penasaran. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar, atau hanya mimpi buruk baru? Keesokan harinya, kantor seperti biasa. Budi bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Dia bahkan lebih keras pada saya selama rapat. Ari, laporanmu ini sampah, bentaknya. Saya menahan air mata, tapi di dalam hati, saya marah. Mengapa dia mencium saya jika benar-benar membenci? Saya mulai memperhatikannya lebih dekat. Ternyata di balik sikap dinginnya, ada tapan aneh yang dia lemparkan ke saya saat tak ada orang. Seperti kerinduan yang tersembunyi. Suatu hari, kami harus pergi ke Bali untuk meeting dengan klien. Pesawat delay karena cuaca buruk, dan kami terjebak di bandara.
Duduk bersebelahan dia tiba-tiba bicara. Ari, kamu tahu mengapa saya keras padamu? Saya menggeleng. Karena kamu mengingatkan saya pada seseorang di masa lalu. Hatiku berdegup. Siapa? Tapi dia tak melanjutkan. Malam di hotel, saya tak sengaja mendengar dia berbicara di telepon. Saya tak bisa lagi, Ibu. Saya mencintai seseorang, tapi itu salah. Saya terkejut. Apakah itu tentang saya? Konflik mulai muncul. Saya mulai merasakan perasaan aneh terhadapnya. Setiap kali dia dekat, hati saya bergetar. Tapi saya takut. Di Indonesia, keluarga saya religius, dan masyarakat tak akan menerima. Saya berpikir, apakah ini layak? Apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya main-main? Saya mulai mencari tahu masa lalunya. Dari rekan kerja, saya tahu dia pernah punya tunangan wanita, tapi putus karena alasan misterius. Apakah karena dia menyukai pria? Suatu malam di Bali, setelah dinner dengan klien, kami berjalan di pantai Kuta. Angin laut menyapa, tapi hati saya gelisah. Pak Budi, mengapa Anda mencium saya? Tanya saya berani. Dia berhenti memandang laut. Karena saya tak bisa menahan lagi. Saya mencintaimu, Ari. Tapi saya membenci diri sendiri karena itu. Pengakuan itu seperti petir. Saya terdiam, tapi di dalam badai emosi bergolak. Mengapa membenci? Karena Norma. Karena keluarga. Kami mulai dekat secara diam-diam, pesan-pesan rahasia, tatapan curi-curi. Tapi konflik datang. Ada karyawan lain, Rina, yang menyukai Budi. Dia curiga dan mulai menyebarkan rumor. Ari terlalu dekat dengan Pak Budi, katanya. Saya panik. Apakah ini akan menghancurkan karir saya? Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini pantas untuk diperjuangkan? Perasaan saya terhadap Budi semakin dalam, seperti sungai yang mengalir tak terkendali. Setiap pagi, saya bangun dengan pikiran tentangnya, tentang ciuman itu yang masih membekas di bibir saya. Tapi di kantor, kami harus berpura-pura. Ari, kerjakan ini dengan benar, bentaknya di depan orang lain. Saya mengangguk, tapi di dalam, saya tersenyum. Itu cara dia melindungi kami. Suatu hari, dia mengajak saya ke rumahnya di kawasan elite Jakarta. Rumah besar dengan taman luas, tapi terasa sepi. Orang tua saya di Semarang, katanya. Kami duduk di soa, dan dia menceritakan masa lalunya. Saya pernah mencintai seorang pria di kuliah, namanya Andi. Tapi keluarga tahu dan memaksa kami berpisah. Andi pergi dan saya hancur. Matanya berkaca-kaca. Saya memeluknya dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kehangatan sejati. Saya tak mau kehilanganmu, Ari, bisiknya. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Keluarga Budi datang berkunjung. Ibunya, seorang wanita tegas dari keluarga terhormat, langsung curiga. Siapa anak ini? Tanyanya saat melihat saya di rumah. Budi bohong, bilang saya karyawan yang sedang lembur. Tapi saya merasa tak nyaman. Di dalam hati, saya bertanya, apakah saya hanya rahasia baginya? Apakah dia akan memilih keluarga atau saya? Konflik semakin memuncak. Di kantor ada proyek besar dengan mitra dari Singapura. Saya ditugaskan memimpin tim kecil, tapi Budi selalu ikut campur. Kamu tak bisa, biar saya tangani, katanya. Saya marah. Mengapa Anda tak percaya padaku, balas saya saat kami sendirian. Dia diam, lalu mencium saya lagi. Karena saya takut kehilanganmu jika gagal. Tapi itu tak cukup. Saya merasa seperti boneka. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Kamu bilang mencintaiku, tapi selalu menyembunyikan, teriak saya. Dia menangis. Ari, di Indonesia ini kita tak bisa bebas. Keluarga saya akan hancur jika tahu. Saya pergi, hati hancur.
Di jalan hujan deras, saya berpikir, apakah cinta ini kutukan? Keesokan harinya, Budi sakit. Saya datang ke rumahnya, merawatnya. Makan saya, katanya lemah. Kami berdamai, tapi bayang-bayang ketakutan tetap ada. Saya mulai bertemu teman lama, seorang gay yang terbuka di komunitas kecil Jakarta. Kamu harus berani, Ari, katanya. Tapi saya ragu. Apakah saya siap menghadapi penolakan masyarakat? Perasaan semakin rumit. Saya mencintainya, tapi juga membenci situasi ini. Setiap malam, saya berdoa, Tuhan, mengapa kau ciptakan perasaan ini jika dilarang? Budi juga berjuang. Dia bilang, saya ingin lari bersamamu ke Bali, hidup bebas. Tapi itu mimpi. Realita adalah tekanan keluarga dan pekerjaan. Tiba-tiba ada pengkhianatan. Rina, karyawan yang cemburu, menemukan pesan kami. Dia mengancam akan sebarkan jika Budi tak promosikan dia. Budi panik. Saya harus setuju, katanya pada saya. Saya terluka. Jadi kamu pilih karir daripada kita. Dia diam itu seperti pisau menusuk hati saya. Saya menangis sendirian di apartemen. Mengapa dia mengkhianati? Apakah cinta ini palsu? Di dalam konflik batin membara, saya ingin pergi tapi tak bisa. Ini adalah titik terendah di mana emosi saya seperti ombak yang menghantam. Pengkhianatan itu seperti racun yang merembes ke setiap pori hati saya. Setelah Budi setuju dengan tuntutan Rina, dia dipromosikan menjadi manajer, sementara saya dibiarkan dalam bayang-bayang. Di kantor, Rina tersenyum sinis pada saya. Kamu pikir bisa merebut Pak Budi, bisiknya suatu hari. Saya diam, tapi di dalam, amarah membara. Mengapa Budi tak melawan? Saya konfrontasi dia di rumahnya. Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu biarkan dia mengancam, teriak saya. Budi memeluk saya. Ari, ini untuk lindungi kita. Jika rumor tersebar, perusahaan hancur, keluarga saya tahu. Tapi alasan itu tak meyakinkan. Saya dorong dia. Kamu pengecut. Kata-kata itu keluar tanpa kendali. Dia terluka, matanya penuh air mata. Mungkin kamu benar. Saya tak pantas untukmu. Kami berpisah sementara. Saya ambil cuti, pergi ke Yogyakarta untuk menenangkan diri. Di sana, di Candi Borobudur, saya duduk sendirian memandang matahari terbit. Pikiran saya penuh, apakah ini akhir? Apakah saya harus lupakan dia? Tapi kenangan ciuman pertama itu kembali membuat hati saya sakit. Saya rindu dia, tapi juga marah. Kembali ke Jakarta, situasi memburuk. Keluarga Budi mengatur perjodohan dengan seorang wanita dari keluarga bisnis. Ini untuk masa depan perusahaan, kata ibunya. Budi cerita pada saya, ia pesan. Saya tak mau, Ari. Tapi tekanan besar. Saya hancur. Apakah dia akan menikah? Itu pengkhianatan terbesar. Saya bertemu dia diam-diam di kai kecil di Tamrin. Jangan lakukan ini, bisik saya. Dia pegang tangan saya di bawah meja. Saya akan tolak, tapi butuh waktu. Tapi saya tak percaya lagi. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan jika penuh dusta? Cao Tro datang saat pesta perusahaan di Bali. Semua karyawan hadir, termasuk keluarga Budi. Di sana, Rina mabuk dan mulai bicara sembarangan. Pak Budi dan Ari. Mereka. Sebelum selesai, Budi hentikan dia. Tapi keraguan muncul. Ibunya curiga, panggil Budi. Apa benar kamu? Seperti itu, tanyanya marah. Budi panik dan di depan saya, dia bilang, tidak, Ibu. Ari hanya karyawan biasa. Saya benci dia karena malas. Kata-kata itu seperti pedang. Saya lari keluar, ke pantai. Air mata mengalir. Mengapa dia katakan itu? Apakah untuk lindungi diri sendiri?
Malam itu saya duduk di pasir, angin laut menerpa. Di dalam badai emosi, cinta, benci, kecewa bercampur. Saya pikir untuk akhiri semuanya. Tapi telepon berdering. Budi. Makan saya, Ari. Saya takut. Saya tutup. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Keesokan harinya, saya ajukan resign. Budi coba hentikan. Jangan pergi, katanya. Tapi saya tegas. Kamu sudah pilih jalanmu. Hati saya hancur berkeping-keping. Ini adalah puncak drama, di mana segalanya terasa hilang. Setelah resign, hidup saya seperti hampa. Saya pindah ke Bandung, tinggal dengan saudara, mencari pekerjaan baru. Setiap malam, mimpi tentang Budi menghantui. Mengapa kamu tinggalkan saya, bisiknya dalam mimpi. Saya bangun berkeringat, hati sakit. Di dalam, konflik batin semakin kuat, saya masih mencintainya, tapi pengkhianatan itu tak bisa dilupakan. Saya mulai terapi dengan psikolog di Bandung. Cinta seperti ini normal, Ari, katanya. Tapi kamu harus makan diri sendiri. Tapi bagaimana? Saya merasa bersalah karena mencintai pria di negara yang tak menerima. Doa malam saya penuh air mata, Tuhan beri saya kekuatan. Budi hubungi saya berkali-kali. Pesan-pesan penuh penyesalan. Ari, saya salah. Saya tolak perjodohan itu. Saya baca tapi tak balas. Di dalam hati saya bertanya, apakah dia tulus? Atau hanya karena kesepian? Suatu hari, saudara saya tahu. Kamu gay, tanyanya shortcut. Saya cerita semuanya. Dia marah awalnya, tapi lalu peluk saya. Keluarga akan dukungmu. Itu memberi harapan. Tapi untuk Budi, saya masih ragu. Konflik inner semakin dalam. Saya ingat masa kecil di Surabaya, di mana ayah ajar, jadi pria sejati. Apakah mencintai pria membuat saya kurang? Saya menangis sendirian, merasa terpecah. Akhirnya, saya balas pesan Budi. Kita bicara. Kami bertemu di KAI di Bandung. Dia terlihat kurus, mata cekung. Saya hancur tanpamu, Ari. Katanya. Saya cerita perasaan saya. Kamu khianati saya. Dia menangis. Saya takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang saya siap berjuang. Kami mulai lagi tapi pelan. Telepon setiap malam, cerita hati. Tapi ada rintangan baru, mantan Budi Andi muncul kembali. Saya masih cinta padamu, kata Andi pada Budi. Saya tahu dari pesan yang tak sengaja saya baca. Hati saya sakit lagi. Apakah ini pengkhianatan baru? Saya konfrontasi. Pilih saya atau dia, teriak saya. Budi pilih saya. Andi masa lalu. Tapi keraguan tetap. Di dalam, emosi seperti lahar, panas, membara, tak terkendali. Perjuangan kami semakin berat, emosi semakin dalam seperti samudra yang tak berujung. Setelah Andi pergi, Budi datang ke Bandung, tinggal sementara. Saya mundur dari perusahaan, katanya. Untuk kita. Saya terkejut. Apakah ini pengorbanan sejati? Kami hidup bersama di rumah kecil. Pagi-pagi masak nasi goreng, malam bicara mimpi. Tapi masyarakat mulai curiga. Tetangga bisik-bisik. Dua pria tinggal bersama. Saya takut. Di dalam hati, saya bertanya, apakah kita bisa bertahan? Keluarga Budi tahu. Ibunya datang, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga, teriaknya. Budi tegas. Saya mencintai Ari, ibu. Ibunya pergi, memutus hubungan. Budi menangis di pelukan saya. Apakah ini layak, tanyanya. Saya jawab, ya, karena cinta kita nyata. Tapi saya juga berjuang. Ayah saya sakit, dan saat kunjungi Surabaya, dia tanya, kamu bahagia? Saya cerita tentang Budi.
Ayah diam lama lalu bilang, selama kamu baik, ayah dukung. Air mata saya jatuh. Dukungan itu seperti cahaya di kegelapan. Konflik akhir muncul, perusahaan lama tuntut Budi karena resik mendadak. Ada skandal finansial yang dituduhkan. Saya dukung dia. Kita hadapi bersama. Di pengadilan saya beri kesaksian. Budi bebas, tapi reputasi rusak. Emosi kami semakin kuat. Setiap malam kami bicara hati ke hati. Saya tak bisa hidup tanpamu, katanya. Saya jawab, aku juga. Cinta ini tumbuh, tapi dengan luka. Akhirnya, setelah badai, pelangi muncul. Kami pindah ke Bali, mulai bisnis kecil, homestay untuk wisatawan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Masyarakat di sini lebih terbuka, meski masih ada tatapan aneh. Tapi kami kuat. Budi rekonsiliasi dengan ibunya. Makan anakmu, katanya. Ibunya pelan-pelan terima. Selama kamu bahagia. Keluarga saya juga datang berkunjung, menerima Budi sebagai bagian keluarga. Kami tak pernah lupa perjuangan. Setiap senja di pantai, kami pegang tangan, ingat ciuman pertama. Saya pernah bilang benci padamu, katanya tertawa. Tapi itu karena takut cinta ini. Saya tersenyum. Dan sekarang kita bebas. Cinta kami adalah pelajaran di Indonesia, di mana norma ketat, cinta sejati bisa menang dengan keberanian. Kami hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta tak kenal batas. Hati saya penuh syukur, emosi yang dalam dan abadi.